Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bagaimana menentukan nilai resistor dari gelang warna yang ada pada resistor tersebut. Sebelum itu kita perhatikan gambar berikut. Ada nilai pada masing-masing kode warna pada resistor, mulai dari hitam sampai perak. Untuk resistor yang memiliki 4 gelang warna, nah biasanya di bagian belakang terdapat perak atau emas, berarti itu adalah gelang yang paling belakang. Contoh di sini gelang berwarna hijau, merah, merah, emas, berarti emas ada di paling belakang. Berarti gelang pertama hijau, berarti hijau bernilai 5. Kemudian gelang kedua merah, berarti bernilai 2. Sedangkan gelang ketiga 2. Nah, karena di sini 4 gelang, berarti gelang ketiga itu adalah faktor pengalinya. Atau kita kalikan dengan 10 pangkat 2. Jadi warna merah itu sebagai pangkatnya. 10 pangkat 2. Jadi kalau kita hitung lagi, tadi hijau itu 5, merah di gelang kedua itu 2, merah di gelang ketiga itu kalikan 10 pangkat 2. Atau kita ubah jadi kalikan 100. Berarti 5, 2 kalikan 100. 5.200 ohm. Emas berarti toleransinya, atau nilainya adalah 5,2 kilo ohm. Sedangkan untuk resistor yang memiliki 5 pita warna, maka faktor pengalinya ada di gelang keempat. Contoh yang di bawah, jingga, biru, putih, hitam, dan biru. Biru sebagai toleransinya. Biasanya ada space antara gelang keempat dan gelang kelima. Kita coba, jingga di digit pertama berarti bernilai 3. Kemudian biru di digit kedua berarti 6. Putih di digit ketiga berarti 9. Dan hitam di digit keempat atau di gelang keempat berarti 10 pangkat 0. 10 pangkat 0 artinya 1. Berarti nilai dari resistor ini adalah 369 kali 1. Karena gelang keempatnya 10 pangkat 0. Seperti itu. Atau kita coba pakai resistor. Di sini saya punya resistor. Warnanya adalah merah, 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 emas. Berarti gelang pertama merah itu 2. Gelang kedua juga merah, berarti 2. Gelang ketiganya juga merah, berarti 10 pangkat 2. Atau kita kalikan 100. Berarti nilai resistor ini adalah 22 kalikan 100. 2200 ohm. Atau 2,2 kilo ohm. Sayangnya di sini saya tidak mempunyai contoh fisik dari resistor yang mempunyai 5 gelang warna. Atau kita bisa melakukan hal sebaliknya. Misalkan kita punya sebuah resistor yang bernilai 2,7 kilo ohm. Nah, 2,7 kilo ohm itu kan artinya 2700 ohm. Berarti gelang warnanya 2 di gelang pertama itu berwarna merah, 7 di gelang kedua itu berarti berwarna ungu, 2700 berarti 27 kalikan 100. 10 pangkat 2 berarti merah. Berarti gelang warna dari resistor tersebut adalah merah, ungu, merah, kalikan toleransinya. Kita ambil contoh pakai warna emas. Jadi gelang resistornya adalah merah, ungu, merah, emas. Misalkan kita punya contoh resistor dengan nilai 157 kilo ohm. Berarti nilainya adalah 157.000 ohm. Berarti kalau kita ubah ke gelang warna atau kita prediksikan gelang warnanya, 1 di gelang pertama itu berwarna coklat, 5 di gelang kedua berwarna hijau, 7 di gelang ketiga berwarna ungu, 157.000. Berarti kita kalikan 157 kalikan 1000 di gelang keempatnya, 10 pangkat 3. Berarti berwarna jingga. Jadi warna resistornya adalah coklat, hijau, ungu, jingga.
emas. Kali ini kita akan belajar menggunakan basic meter sebagai voltmeter. Jadi, seperti yang kita ketahui, basic meter itu mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai voltmeter, ditandai dengan lingkaran V di sini, kemudian juga sebagai ampere meter. Jadi kalau kita mengukur beda potensial atau tegangan listrik, pastikan lingkaran di tengah ini menuju pada huruf V. Berarti alat ini sekarang berfungsi sebagai voltmeter. Kemudian kita ambil kabel hitam sebagai kutub negatifnya, jadi bagian tengah ini adalah bagian negatif, dan merah ini sebagai bagian positif. Misalkan kita gunakan untuk mengukur tegangan pada baterai. Jadi, kutub negatif pada baterai, kita hubungkan ke negatifnya voltmeter, dan bagian positifnya dari baterai, kita hubungkan ke salah satu dari batas ukur voltmeter. Batas ukur itu artinya nilai paling besar yang dapat diukur oleh voltmeter ini. Misalkan kita batas ukurnya menggunakan yang 50 volt. Berarti maksimal dia bisa mengukur sampai 50 volt. Kalau kita gunakan 10 volt, berarti alat ini bisa mengukur sampai 10 volt. Contoh, kita punya tegangan 15 volt. Kemudian kita pilih batas ukur yang 10 volt, maka alatnya tidak bisa membaca. Jarumnya akan melebihi batas. Karena tadi, nilai maksimal yang bisa diukur oleh ini adalah 10 volt. Lalu bagaimana kalau kita punya tegangan 15 volt? Kita harus pilih yang 50 volt. Atau kita bisa pilih juga, kita coba dari yang paling besar. Misalkan kita mau mengukur baterai, tapi kita tidak tahu tegangan di baterainya berapa. Kita coba dari yang paling besar. Oh, kalau 50 jarumnya bergerak sedikit sekali. Kita coba yang lebih rendah, yang 10 volt. Nah, jarumnya sudah bergerak cukup banyak. Lalu kita coba yang 1 volt. Kalau 1 volt, jarumnya melebihi batas, artinya dia terlalu kecil. Kalau 1 volt saja terlalu kecil, maka yang bawah nggak usah dicoba. Agar alatnya tidak rusak, karena sudah pasti melewati batas. Berarti yang kita pilih adalah batas ukur yang 10 volt. Oke. Kemudian kita perhatikan di sini, kita geser dulu. Nah, pada voltmeter jarum menunjukkan pada garis, kita kelihatan garisnya. Kita boleh pilih skalanya, boleh pilih yang di atas, boleh pilih yang di bawah. Biasanya saya pilih yang di atas karena nilai yang kita ukur itu cukup kecil agar lebih akurat. Berarti kalau kita pakai skala yang di atas, jarum merah ini menunjukkan 8. Ya, kenapa 8? Karena di sini 0, di sini 10, berarti garis tengah ini adalah 5. Dia ada 3 garis setelah 5, berarti 5, 6, 7, 8. Berarti jarum merahnya dia menunjukkan ke angka 8. Kemudian, karena kita tadi skalanya pilih yang di atas, maka di sini ada yang namanya skala maksimal. Paling besar berapa yang bisa diukur oleh skala yang di atas? Ternyata skalanya 50. Kemudian di awal tadi kita juga melihat batas ukur yang kita gunakan adalah 10 volt. Nah, jadi untuk mengetahui nilai tegangannya, kita bisa gunakan perhitungan skala ditunjuk dibagi skala maksimal dikalikan dengan batas ukur. Oke, itu adalah penggunaan basic meter sebagai voltmeter. Sekarang kita belajar menggunakan basic meter sebagai ampere meter. Oke, kita cabut dulu bagian positifnya, bagian negatifnya biarkan saja. Kemudian kita geser. Nah, ketika dia sudah mengarah pada A, berarti basic meter ini sekarang berfungsi sebagai ampere meter. Kita gunakan untuk mengukur arus yang mengalir pada rangkaian sederhana. Oke, kita coba dengan satu resistor dulu. Misalkan di sini ada resistor, di sini ada baterai. Kita buat rangkaian sederhana. Dari resistor, dari baterai,
Kemudian dari resistor, kita masukkan lagi ke negatifnya baterai. Kita sudah punya rangkaian listrik sederhana. Untuk mengukur arus pada rangkaian ini, kita geser dulu. Ini ya. Maka rangkaian tadi harus kita putus terlebih dahulu. Ya. Nah, karena tadi dari kutub positifnya baterai, kita harus hubungkan ke bagian positif dari ampermeter. Ya, jadi positif baterai kita hubungkan ke positifnya basic meter. Sedangkan negatifnya kita sambungkan lagi ke resistor. Sama seperti pada voltmeter tadi, di sini ada banyak pilihan batas ukur. Kita pilih dulu yang paling besar agar alatnya tidak cepat rusak. Nah, ketika 5 ampere ternyata jarumnya tidak bergerak. Oke, atau kita tambah dulu biar agak panjang. Ketika 5 ampere, jarumnya tidak bergerak. Kita pindah ke 1 ampere. Jarumnya masih belum bergerak, kita pindah lagi ke 100 mA. Jarumnya juga belum bergerak, kita pindah ke 100 mikroampere. Jarumnya sekarang sudah bergerak. Sama seperti tadi, kita punya skala ditunjuk, berarti skala yang ditunjukkan oleh jarum merah. Kemudian adalah skala maksimal. Kalau kita pilih yang atas berarti skala maksimalnya 50. Kalau kita pilih yang bawah berarti skala maksimalnya adalah 100. Dan juga batas ukur yang kita gunakan. Oke, perhatikan ketika kita melihat skala atau jarum merah, pastikan kita melihat dari atas tepat, jangan melihatnya dari samping. Karena nilai yang terbaca akan berbeda. Jadi kalau kita melihat dari atas, maka nilainya akan akurat. Cara perhitungannya sama seperti voltmeter tadi, skala ditunjuk, dibagi skala maksimal, kalikan dengan batas ukur. Itu pengenalan basic meter sebagai voltmeter dan juga ampere meter.